Yosef Chung. Mohon maaf saudaraku Yosef Chung, saya itu bukan tidak sabar. Kenapa saya itu selalu menghindari untuk mereka bernarasi di sini. Anda mau di sini disebarkan tentang penyesatan. Makanya kita meminta data. Meminta data ke mereka nggak ada data, lah terus mau berdiskusi apa? Data aja nggak bisa diberikan kok. Ya, tidak bisa mereka berikan kok. Mereka putar balikan isi kitab suci. Anda berikan kesempatan di sini. Ya, kalau Anda punya channel yang mengizinkan begitu, silakan aja. Kitab suci aja dipreteli, masa kita biarkan aja dipreteli? Ya kan, diganti-ganti? Nggak bisa dong. Kalau berdiskusi itu ya harus konsisten, harus ada data-datanya. Ini malah menabrak kitab suci dengan asumsi. Makanya saya kick semua. Itu, ya. Mau belajar dari mana coba? Belajar apa dari mereka, mendengarkan mereka? Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak mau mendengarkan mereka. Mereka itu ajarannya sudah memutarbalikan isi kitab suci kok. Mendengarkan. Betul, Bro. Sorry, Bro. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14. Sorry. Ini akan lebih 14, jelas lagi. Ya, 14, 14 ya. 16 dan 17, ya. Oke, ini 14. Berapa tadi? 14. Ayat 16 sampai 17 ya. 14. Oke, 16, 17. Gak bisa kita dengarkan yang salah. Justru kita di framing nantinya malahan yang kita berikan kesempatan di sini malah kita ngajarin orang supaya tersesat jadinya. Makanya kita kick itu buktinya mereka nggak bisa jawab, nggak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Mereka ngomong nggak ada datanya, gimana coba? Silakan. Ya, aku bacakan di sini ya, 14 Ya. sampai ke 14 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa. Aku siapa? Yesus. Yesus minta kepada siapa? Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Siapa Roh kebenaran itu? Itu adalah Roh Kudus. Itu ada ayatnya. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Jadi ada 3, ini ayat 26-nya dinaikkan lagi, Bro. Tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi jelas di sini Yesus pun mengajarkan Tritunggal ya. Jadi ada Bapa, ada Firman, Yesus, dan ada Roh Kudus. Udah itu aja, Bro. Masa ini Yesus bersandiwara ini? Betul, ini ayatnya jelas ya. Ayat 16 ini ada aku, ada Bapa, ada Roh penolong atau Roh kebenaran. Nah, Ya begini Bapak betul, Ibu Roh ya. Kudus itu. Kenapa ajaran Yohanes ini ngaur-ngaur? Doa Bapa kami aja ditentang kok. Makanya kata Bapak itu mereka bilang nggak ada doa Bapa kami. Itu kata HTD. Dan ini kan pengikut-pengikutnya dia. Sebagian, ya. Ya, itu jadi ngaur itu loh. Ya. Ini jelas ada 3 oknum. Kenapa nggak disatuin aja? Kalau memang satu itu unitarian Coba itu dibacakan kalau jadi satu aja Yesus gitu. Yesus akan meminta kepada Yesus seorang Yesus. logikanya cacat. cacat. Ya udahlah. Aku kadang ya kasihan lah aja gitulah. Mereka itu hanya main begini, Bro, ceritanya itu mereka itu hanya main potong satu ayat atau menyimpulkan sendiri seenak udelnya. Jadi bahwa Yesus itu untuk oneness ya, ini ya saya sih sedih aja juga. Untuk Unitarian ada jawabannya sendiri. Dia selalu memakai bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Karena memakai dia adalah ciptaan yang permulaan dari ciptaan. Dia selalu pakai ayat itu sehingga ini sebenarnya kalau Oneness sama Unitarian ya, itu sebenarnya mereka diadu dulu aja. Mereka kan bertolak belakangnya 180 derajat itu. Ya biar berantem dulu aja, nanti kita jadi wasitnya. Kalau yang menang nanti biar sama saya gitu loh. Jadi enak. Ya udah gitu aja, Bro. Silakan yang lain. Kita dengarkan dari teman-teman juga yang lain. Pak Yosef Randy, silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Oh, seru nih. Selamat malam Bro Kea. Bro Chris follower. Malam,
Bro The Way. Ya, selamat Selamat malam. malam, Ya, Tuhan malam, Bro. memberkati. Iya, Iya. amin, Bro Fendi. Iya, tadi itu yang dimaksud itu Roh Kudus kalau menaungi Bunda Maria, terus jadi Yesus, lah Roh Kudusnya udah nggak ada lagi. Pengertiannya mungkin begitu. Jadi Roh Kudus itu ya Yesus gitu loh. Dia enggak tahu kalau Roh Allah itu omnipresent ya, bisa di mana-mana juga ya. Jadi Roh Kudus itu ya Yesus itu, gitu maksud. Nah sekarang ini Bro The Way pernah dengar enggak mereka dalam pembaptisan bagaimana sih? Dalam Nah, itu dalam pembaptisan? nama Yesus mungkin. Dalam nama Yesus saja. Karena mereka Oh memakai gitu. ayat biasanya para rasul dalam nama Yesus, tapi itu hanya dipotong satu ayat. Dia tidak melihat konteksnya yang sebelum dan sesudahnya. Ya Biasanya udah. mereka memakai baptisan Yesus itu karena sebelumnya sudah kepenuhan Roh Kudus. Ya ya. Makanya Berarti mereka dia itu udah menyalain. Berarti dia sudah jelas-jelas menyalain perintah Alkitab. Iya kan? Baptislah ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Putra Roh dan Roh Kudus. Kudus. Iya, itu perintah Iya, Yesus langsung loh. Itu kan iya. perkataan Yesus langsung. Nah iya. Nah, ini memang benar lah. Ini mereka-mereka ini memang sukanya itu comotologi. Jadi comot-comot, tidak mau baca Alkitab itu secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu. Terus apa maknanya? Kalau tidak saling bertentangan nanti. Gitu. Itu nanti kalau mau dibahas juga pasti mereka juga tidak bakal bisa jawab tuh. Ya paling terus nanti larinya ke asumsi. Begitu. Ya, tadi Iya kita udah kan? lihat itu Pak. Asumsi terus Iya. itu kita kasih ayat, Iya, asumsi terus terus. akhirnya begitu nanti. Iya. Sudah jelas-jelas di depan Mm-mm. mata tadi, kayak kayak pertanyaan coach tadi itu. Mana tiga pribadi Allah? Kita kasih di depan matanya, Iya. nyata-nyata dia putar balik lagi. Iya. Kak, kalau untuk umat, mungkin saya bisa sharing ya. Ya ini dari pandangan pribadi saya. Saya sih tidak percaya. Lah, hal-hal seperti itu kan sudah terjadi di zaman dulu. Ribuan tahun yang lalu kan sudah terjadi. Dan apa sanggahan-sanggahan dari bapak-bapak gereja? Kan sudah diluruskan semua itu. Itu. Nah, kalau saya lebih percaya juga dari magisterium daripada tafsiran orang per orang seperti ini. Ya, anggap aja kita bodoh-bodoh lah, ya. Orang-orang bodoh lah. Saya lebih percaya mana ya? Percaya pengajaran magisterium daripada orang per orang seperti ini nih. Sama-sama bodoh aja lah, gitu loh. Jadi seakan-akan mereka ini lebih pintar dari magisterium, lebih pintar dari bapak-bapak gereja gitu loh. Itu bapak-bapak gereja ini bermacam-macam orang aja, bermacam-macam apa pribadi aja, tapi bisa punya satu kesatuan pandangan gitu. Jadi ya gampang aja lah. Itu aja kalau saya bro ya. Saya percaya lebih percaya magisterium lah. Magisterium itu diisi oleh orang-orang yang kompeten segala apa disiplin ilmu. Disitulah sudah pasti keluarnya itu matang daripada asumsi atau tafsiran pribadi-pribadi. Begini Bro Fendi, Gitu. itu di Nah, di private chat dan mungkin di LC itu pengais remah itu aku nggak jelas doktrinnya dia itu apa gitu loh. Soalnya kalau doktrinnya dia jelas kita enak nanggapinya gitu loh. Dia itu nggak jelas itu loh. Maunya apa sih? Kutanya doktrinnya apa? Tapi kok kesannya dia itu Unitarian ya. Apa Yesus only? Kayaknya Yesus only sih. Cuman ya udah, itu nggak usah ditanggapi bro. Kalau kayak gitu-gitu nggak jelas kan, iya nggak bingung kita. jelas. Nggak usah Dia poinnya mau ditanggapi. apa sih? Jadi gitu. Iya. Ya, mari, Bro Gia, dilanjut aja nah. Sedikit aja saya anu. Oke.
Silakan sharing. Paman Christ follower Terima yang baru kasih. bergabung. Silakan Paman. Silakan Paman. Nanti kalau saya turun, saya langsung turun ya, Bro ya. Siap, siap, siap. Mungkin tidak pamit ya. Silakan Terima Paman. kasih loh. Iya. Halo, selamat malam. Jadi Ya, selamat malam. kalau doktrin mengenai Tritunggal ini sih kalau saya itu nyata sekali pada saat Tuhan Yesus dibaptis ya. Itu ada di Matius, Markus dan Lukas itu. Kalau di Matius itu Matius 3 ayat 16 sampai 17. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis itu bagaimana Roh Allah itu turun dan kemudian terdengar suara dari surga. Nah, suara Bapa dari surga kan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kemudian ada Roh Kudus, penampakan daripada Roh Kudus itu dalam rupa burung merpati. Jadi di situ kan kelihatan sekali bahwa di situ Allah ya hendak menyatakan dirinya bahwa mereka memiliki 3 hipostasis atau 3 wujud pribadi seperti itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau kita lebih jauh lagi tentang hakikatnya, tapi ini kan berbicara tentang Tritunggal dulu ini. Terus di Kejadian 3 ayat 22 juga itu, ya. Kemudian di situ tertulis bahwa Allah itu berfirman, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, jadi seperti salah satu dari kita itu sudah menunjukkan makna jamak. Pernah sih saya dengar juga itu dari Yohanes itu mencoba menerjemahkan itu dengan segala macam cara. Arti dari salah satu dari kita itu ya salah satu dari kita itu bermakna bahwa ya itu tadi hipostasisnya itu atau osisnya itu ya ada 3 itu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus.